Hai guys, balik lagi bersama saya dengar ini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua yang saat ini sedang menonton video ini ya. Karena ketika kalian mengklik video ini, kalian sudah baca judulnya. Nah, kali ini kakak membuat tema yang berjudul alasan dia tidak secepatnya membawa hubungan ini ke arah pernikahan ya, ke arah komitmen. Nah, kenapa? Kita akan mencari tahu melalui kartu tarot ini ya. Namun perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya kolektif dan yang pastinya tidak akan resonate untuk kalian semua yang menonton video ini ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi setiap readingan kartu tarot, paham ya? Kartu tarot hanya energi sayang. Alright, kita akan menshuffle kartu tarotnya ya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ya. Kenapa? Agar saya bisa merasakan kehadiran kalian dan menarik energi kalian ke dalam readingan ini. Alright, oke. Jangan lupa berdoa ya sayang-sayang. Alasan dia tidak secepatnya membawa hubungan ini ke arah pernikahan ya. Jadi kalian ini menunggu-nunggu si dia kok nggak ada omongan-omongan yang arahnya ke jenjang komitmen. Jangan di skip-skip ya sayang. Buat kalian yang baru bergabung, kakak ucapkan terima kasih ya. Bagi kalian yang sudah like, sudah subscribe, kakak juga ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang sudah komen, bila mana kakak tidak sautin satu-satu, bukan berarti kakak tidak cinta, bukan berarti kakak tidak mau nyautin. Karena kesibukan kakak sayang ya, kakak ini sibuk sekali. Jadi terkadang waktunya sangat padat. Dan kadang kakak nggak ada waktu ya sayang buat ngereading, karena ini energinya kadang-kadang kalau kakak sudah pulang kerja capek tuh ngedorong kakak, ayo buat readingan, mereka menunggu. Nah, demi kalian kakak usahakan buat readingan ya, siapa tahu kalian membutuhkan pencerahan yang kalian butuhkan dalam video-video kakak ya. Alright. Alasan dia kenapa tidak membawa hubungan ini secepatnya ke arah pernikahan, padahal kalian ini sudah bertahun-tahun ya dalam menjalin asmara ya. Jadi kalian ini pertanyaan kalian ini selalu terbentang dalam pikiran kalian, kenapa sih pacarku kok nggak ada omongan-omongan membawa hubungan ini ke arah selanjutnya. Ini biasanya khususnya kalian yang feminin ya. Jadi kalau yang menawarkan pernikahan kan biasanya maskulin ya. Kalau wanita itu kan lebih cenderung bertanya ya. Nah, di sini sayang ya, saya merasakan si dia, energi seseorang yang kalian fokuskan saat ini, dia tuh sebenarnya rada plin-plan dengan hubungan ini ya, dengan hubungan kalian, walaupun kalian ini sudah bertahun-tahun ya. Jadi dia kadang-kadang ngerasa kesel dengan hubungan ini, dia ngerasa mungkin ada sebagian kalian yang suka cekcok ya. Jadi dia tuh ragu dengan hubungan ini. Jadi kalau kalian mungkin berharap sekali untuk segera dibawa hubungan ini ke arah ke jenjang sana, itu sulit rasanya ya. Jadi karena ini orang juga rada sedikit manipulatif ya. Jadi dia masih suka tebar pesona. Maaf ya guys, saya soalnya ini habis minum kebanyakan. Jadi dia ini masih suka kepengen berbagi, mungkin dia kalau ada di sosial media dia masih suka chatting-chattingan dengan wanita lain, dengan pria lain ya, selain chattingan dengan kalian ya. Jadi kalau kalian ngerasa, Kak tapi hubungan saya itu udah lebih dari 5 tahun, Kak saya ini hubungannya udah lebih dari 1 tahun. Memang sayang ya, hubungan kalian ini memang saya merasakan juga lebih dari 1 tahun. Tapi di sini itu Three of Swords sama Six of Pentacle kalau kakak gabungin ya, ini seseorang yang energinya kurang bagus ya. Jadi energi yang masih ingin berbagi perasaan dengan yang lain ya. Mungkin dia dengan kalian ini dia ngerasain banyak lukanya. Saya nggak tahu lukanya apa kalian ini dimintain sesuatu mungkin kalian nggak kasih, atau mungkin dia suka bertanya sesuatu, ini lebih permintaan ya yang saya rasakan ya, energinya lebih kalian mungkin dimintain apa saya nggak tahu ya, yang tahu kalian ya. Jadi mungkin, tapi di sini kok sepertinya saya menarik energi dia tuh, dia meminta bantuan
materi ya. Wah, ini ngeri ya. Jadi hati-hati ya, ini seseorang yang berdealing dengan kalian ini pernah menanyakan soal materi. Jadi kalian itu diminta materi tapi kalian itu tidak memberi. Jadi dia masih ingin terkoneksi dengan kalian. Jadi dia berharap suatu saat kalian tuh mengiyakan apa yang dia inginkan ya, paham ya? Jadi dia ini ngerasa sakit hatinya yaitu ketika bertanya, bisa nggak sayang kamu pinjemin uang buat untuk inilah, untuk itu ya, alasannya tetek bengek ya, apa aja itu. Tapi kamu mengatakan, maaf ya yang saya nggak ada uang yang seperti kamu inginkan. Nah, dia kesel sendiri ya, dia jengkel, tapi dia juga tidak mau ada ribut ya, tapi dia berusaha untuk tenang dulu ketika kamu tidak mengiyakan permintaannya. Tapi dia nantinya akan berusaha lagi untuk mengatakan itu lagi pada kalian. Jadi hati-hati ya, ini energinya manipulatif sekali ya. Ini tiba-tiba energinya ini ya, langsung saya disuruh nyampe ini energi seseorang yang berdealing dengan kalian. Kenapa alasan dia tidak membawa hubungan ini ke arah selanjutnya? Emang sebenarnya si dia ini kayaknya tidak ada niat baik ya. Ini kakak tarik aja sekalian energinya ya, kok saya disuruh ngambil lagi. Jadi emang memikirkan kalian saat ini. Kalau kalian tanya hubungan ini nantinya bagaimana kak? Kalian memang the lover ya, kalian saling mencintai, kalian diizinkan untuk hidup bersama. Tapi energi pasangan kalian ini sedikit manipulatif. Jadi sang semesta itu memang mengizinkan untuk kalian bersama ya. Bukan berarti kalian dipertemukan itu dipertemukan dengan orang yang manipulatif itu lalu kalian tidak berjodoh, bukan. Jadi sang semesta mengizinkan. Jadi kalau kalian bisa melewati step-stepnya ini ya, step-stepnya kalian sudah mengetahui dia mungkin tidak baik buat kalian ya. Karena hubungan ini sudah cukup lama, jadi sang semesta mengizinkan kalian untuk berjodoh. Mungkin kalian hubungannya udah lebih dari 1 tahun dan saya merasakan lebih 5 tahun di sini ya. Jadi kalian itu menunggu dan menunggu seperti di ghosting ya, seperti dipermainkan. Tapi memang kalian mencintai dia. Begitu juga dia karena mungkin hubungan sudah lama ya. Jadi sulit untuk kalian menolak rasa cinta itu ya. Jadi kalian malah merasakan ada kecocokan, ada chemistry, ada segala sesuatunya tuh kalian merasa cocok. Dan sang semesta memang mengizinkan itu. Jadi dia ini kenapa dia energinya manipulatif? Mungkin ketika dia bersama kalian ini mungkin meminta sesuatu yang seperti saya katakan tadi ya, meminta sesuatu kalian tidak kalian berikan. Nah, di sini kalian memang diizinkan berjodoh dan semesta memang mengabulkan doa-doa kalian ya, apapun itu. Doa kalian ingin bersatu dengannya, walaupun dia ini energinya toksik ya, walaupun dia energinya ini manipulatif, sang semesta mengatakan saya izinkan. Tapi resiko-resiko nanti kalian yang tanggung sendiri. Ya, paham ya? Jadi sang semesta tuh nggak pernah bilang tidak mengizinkan. Karena mungkin kalian ini berdoanya, ya Allah ya Tuhanku, saya ingin seseorang yang mencintaiku itu membawa hubunganku ke arah selanjutnya. Nah, tapi kalian itu tidak tahu ya sebenarnya ini tidak resonate untuk kalian semua ya. Kalau pasangan kalian baik-baik saja tidak ada energi ini ya, kalian tinggalkan saja ya, nggak usah ditonton. Ini hanya sekedar warning buat kalian yang memang sudah merasakan sesuatu aneh dari pasangan kalian yang mungkin sudah mulai pinjem-pinjem uang ya, itu berarti udah nggak benar. Tapi memang sang semesta mengizinkan kalian untuk hidup bersama. Walaupun energi pasangan kalian ini sedikit manipulatif ya. Jadi saat ini karena kalian memandang seseorang yang jauh di sana itu, ini bisa vice versa ya. Kalian adalah rajanya, kalian adalah ratunya. Jadi kalian ini walaupun ada di sekeliling kalian, aku merasakan juga ada orang yang memperhatikan kalian, ingin dekat dengan kalian. Tapi kamu lagi-lagi dan lagi selalu fokus dengan orang yang hubungan yang mengghosting kalian ini ya. Ya sama aja kalian di ghosting ya, hubungan udah kelewat lama tapi nggak ada tujuan tertentu ya, cuman hanya bilang I love you, I miss you ya, bullshit ya kalau cinta cuman begitu doang ya, maksudnya itu bohong banget ya. Kita kan butuh ada step-stepnya ya, apalagi kalau hubungan sudah lama ya. Rasanya kayaknya itu bohong sekali kalau cuma seperti itu. Pasti kan ada something wrong ya, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Nah, emang pasangan kalian tuh di sini ada Nine of Wands ya. Jadi dia ini memegang perasaan kalian
cukup dalam, tapi dia di dalam energinya dia mengatakan, kamu akan tetap menjadi prioritas waktuku ketika aku membutuhkan kamu. Tapi aku juga tidak mau saat ini ketika aku sendiri, aku tidak berbagi dengan yang lain ya. Jadi ketika dia tidak bersama kamu, ketika tidak chattingan dengan kamu, dia chattingan dengan yang lain. Atau mungkin dia bisa nemuin orang lain itu secara real ya. Karena kamu tinggal beda negara, ini rata-rata kalian berhubungan jarak jauh ya. Bisa jadi kalian beda kota ya, atau beda daerah. Beda daerah aja dia bisa berbuat macam-macam di belakang kalian ya. Jadi bukan berarti karena beda negara ya. Jadi dia mengatakan seperti itu ya. Jadi ketika saya membutuhkan kamu, saya akan datang kepadamu. Ya, jadi ini ada yang sebagian kalian hubungannya tuh on off. Sebentar nyambung, sebentar terkoneksi lagi ya. Mungkin sehari dia chattingan, nanti besoknya 2 hari dia ngilang ya. Tiba-tiba dia kelihatan offline di Facebooknya, di apapun itu ya sosial medianya. Padahal kalian ini di private ya. Jadi kalau online sama kalian ya khusus kalau sama kalian. Tapi nanti setelah udah off sama kalian, dia dibikin online-nya dengan yang lain. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, saya paham ya. Karena sosial media itu apapun kalian bisa setting ya, paham ya. Nah, dia seperti itu energinya ya. Jadi bukan berarti kalian tidak diizinkan untuk hidup dengan dia ya, karena kalian ini cintanya cukup kuat ya, kalian mencintai dia itu tulus sekali ya. Ini khususnya kalian para feminin ya, tapi rada hati-hati memang. Dia mencintai kalian itu, kenapa hubungan ini tidak ada arahnya ya, emang sebetulnya dengan kalian ini bukan gak mencintai, tapi cinta dengan ada tanda kutip ya, yaitu ya mungkin dia butuh bantuan sesuatu, atau ini biasanya yang kalian LDR nih biasanya butuhnya ya materi ya. Hati-hati ya kalian para perempuan yang takutnya udah mulai disenggol-senggol soal materi itu, hati-hati sekali ya. Ini orang nggak benar ya. Ini energinya toksik ya. Saya katakan toksik saja ya, soalnya manipulatif ya. Jadi racun sekali, jangan. Tapi terus kalau kalian nggak resonate, ini nggak resonate untuk semua kalian semua yang menonton video ini ya. Kalau kalian ngerasa nggak seperti ini, tinggalkan saja sayang ya, nggak usah komen yang aneh-aneh ya. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, sang semesta melindungi kalian ya. Jadi the wall and the sun ini kalian diberkati. Jadi apapun doa kalian saat ini, ketika kalian berkeinginan untuk hidup dengan dia, walaupun dia energinya toksik, kalian diizinkan. Ya, kalian diizinkan. Lagi-lagi kakak sampaikan, kalian diizinkan. Kalian walaupun suatu saat kalian mengetahui dia seperti itu ya, berbohong di belakang kalian pun memaafkan. Kalian adalah jiwa-jiwa pemaaf. Ini luar biasa loh kalian. Energi kalian cukup positif ya. Kalian orang-orang yang kuat ya. Jadi suatu saat nanti kalau kalian menerima dia dengan apa adanya, dengan kesalahannya, dengan manipulatifnya dia akan mendapat karma buruknya. Ini yang semesta saya disuruh menyampaikan pada kalian ya, karena kalian adalah orang-orang yang tulus. Jadi ketika kalian dibohongin di belakang dia, tidak apa-apa itu ya, karena sang semesta mengizinkan ya. Jadi apapun masalah kalian saat ini, kenapa hubungan ini tidak ada arahnya ya, karena ini pasangan kalian ini manipulatif ya. Jadi sebetulnya dengan kalian ini bukan gak cinta ya, yang kakak sampaikan cinta dengan kalian. Tapi itu tadi, mungkin ada sesuatu yang diharapin dari kalian ya. Mungkin ya itu tadi materi ya. Dan kamu memang merasa nyaman dengan dia. Begitu juga dia ya, sebenarnya merasa nyaman dengan kalian. Karena memang kalian the lover. Kalian ditakdirkan memang bertemu tuh untuk saling berbagi kasih sayang. Dan di sini ada the tower. The tower ini bisa karena kalian ini bertanya, kenapa hubungan ini pasanganku kok ghosting aku, nggak dibawa ke arah kesana. Ya karena ini kalian sudah mengetahui sebenarnya dia itu mau minjem uang tapi kamu nggak kasih. Dan lama-lama kamu ketenangan kamu terusik ya. Jadi yang mestinya kamu nyaman dengan dia, sang semesta menegur kalian ya. Jadi kalian diingatkan kamu harus benar-benar pikirkan hubungan ini, kamu mau bahwa kamu akan menunggu atau kamu merelakan pasangan kamu untuk pergi saja. Karena di sini kamu merasa sebenarnya sudah lelah sih dengan hubungan ini ya. Saya merasakan kamu ada kelelahan karena kamu sudah merasakan energi-energi pasangan kalian tuh sudah cukup membuat kalian lelah. Tapi memang kalian mencintai. Paham ya?
Ini sepertinya kayak bulat ya, tapi ini mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian ini saling mencintai. Dan sang semesta mengizinkan kalian untuk hidup bersatu. Dan di sini kamu memang merasa nyaman. Tapi karena ini ada the tower ya, the tower moment. Mungkin kamu sudah merasa lelah dengan hubungan ini terlalu kelamaan, dan mungkin kamu sudah mulai mengetahui gerak-geriknya dia, atau mungkin dia ini seorang manipulatif tapi kamu masih tetap aja nyaman dengan dia. Dan memang sang semesta mengizinkan ya, seperti yang kakak sampaikan sebelumnya ya. Walaupun energi pasangan kalian ini on off, kalian tetap memaafkan ya. Dan di sini ya kalian ini sudah tahu kondisinya dia, kalian ini siap. Dan memang sang semesta mengizinkan. Jadi kalau kalian tanya lagi alasan dia tidak, ya karena memang dia masih ingin kebebasan sayang ya. Dan emang energinya saat ini ketika kalian menonton video ini, energinya ke kalian ya. Jadi dia juga berharap, dia pun juga berharap hubungan ini di antara kalian berdua ya. Ini energinya tiba-tiba nyaut kalian berdua ya. Berharap suatu saat dia bisa mendatangi kalian. Ya ini karena hubungannya kalian jauh ya. Bisa mendatangin kalian untuk menawarkan kepastian, yaitu mungkin ya ada arah-arah tertentu, tapi dengan energi manipulatif ya. Jadi dengan energi yang dia masih suka ya, gerombolan-gerombolan, energi-energi yang masih dengan habit-habit yang tidak baik ya, apapun itu ya. Kalau habit yang negatif itu kan pasti habit yang tidak baik. Nah, tapi karena ini ada the wheel of fortune ini energi bagus hasilnya buat kalian ya. Kalian ini orang-orang yang tulus sih. Jadi kalian tuh tetap dilindungi. Jadi ketika dia nanti datang, ini sepertinya dia bukan pura-pura ya. Mungkin dia akan datang beneran menawarkan cintanya, tapi dengan yaitu dengan energi manipulatifnya dia. Jadi dia masih bermain di belakang sana, tapi dia memang ingin menawarkan hubungan ini lebih ke arah komitmen. Tapi ada syaratnya sepertinya ya. Syaratnya tuh kalau kamu minjemin duit ya, kok ini tiba-tiba saya disuruh nyampein kalau ada syaratnya. Jadi dia mau ketika kalian bertanya, yang kira-kira hubungan ini kapan kita akan ada pernikahan? Saya akan menikahi kamu tapi dengan satu syarat. Nah ini ya, cinta yang ada syarat ya. Jadi mungkin bisa jadi kalau kamu minjemin, ini sebetulnya bullshit sih ya. Ini energinya memang manipulatif nih orang. Jadi dia mau menawarkan hubungan ini ada komitmen, tapi dengan satu syarat, kamu mungkin pinjemin uang kamu ya, atau mungkin karena ini hubungan sepertinya LDR ya, kayaknya materi yang diharapin ya. Kalau kamu pinjemin uang aku, nah berarti dia ini karena energi manipulatif ya bisa aja bohong ya, cuman basa-basi. Jadi kalau kalian berharap kenapa hubungan ini tidak dibawa secepatnya ke arah ke pernikahan, jadi ya sorry to say ya, ini orang energinya memang tidak bagus walaupun sang semesta mengizinkan kalian untuk bersatu ya. Tapi kakak kembalikan kepada kalian yang menonton video ini, karena kalau energi jelek kakak sampaikan jelek, energi bagus kakak juga sampaikan bagus ya. Karena kakak kalau reading tidak mau setengah-setengah terus nanti saya pancing kamu suruh personal reading. Nah kakak nggak mau seperti itu ya. Jadi ini energinya seseorang tersebut yang terkoneksi dengan kalian memang diizinkan untuk saling mencintai, paham ya, saling memiliki, tapi yaitu tadi risikonya ya, energi seseorang yang kalian fokuskan ini energi manipulatif ya, jadi masih ada perintil-perintilnya yang kamu harus ikhlas menerimanya. Jadi ketika kamu masih berharap dengan orang ini, kamu harus rela dia, ini kakak tarik energinya lagi biar lebih kalian lebih paham ya. Jadi biar lebih lengkap ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi dia ini memang ingin berbagi dengan kalian, tapi ya itu tadi dia minta syarat ya. Mungkin ya itu tadi syaratnya, mungkin kamu harus meminjami uang. Dan dia ini kenapa dia menoleh ke belakang dengan Three of Wands, dengan pegangan tongkat ini ya, satu ya. Tapi di belakang ini dia ada berdiri tegak di sampingnya, dan dia tidak menoleh ke kalian. Dia membalikkan badannya, dia menutupi sesuatu dari kalian ya. Dia tetap memegang perasaan kalian, tapi dia menutupi sesuatu dari kalian. Jadi kalau dan kalian memang diizinkan, lagi-lagi kakak sampaikan, kalian diizinkan, kalian saling mencintai. Soalnya kamu tuh kayaknya cinta banget sama ini orang ya. Sampai kalian itu walaupun sudah tahu pasangan kalian ini manipulatif, kalian memaafkan.
Dan memang sang semesta itu melindungi kalian. Jadi ketika kalian sanggup menerima ujian-ujian ini, ya terkadang kita hidup ini memang di ujiannya itu macam-macam ya sayang ya. Ketika kita dipertemukan orang yang toksik, mungkin energinya seperti ini, seperti itu ya. Jadi ya macam-macam, ketika kita dipertemukan orang baik ya ada aja masalah ya. Nah ini kalau kamu sanggup menerima ujian ini, maka kamu akan lulus ya. Jadi pasangan kalian akan menjadi energi yang positif ya. Jadi dia tidak manipulatif. Jadi dia juga akan membawa hubungan ini ke arah step selanjutnya, yaitu ke pertunangan lalu ke pernikahan. Dia dengan energi positif. Jadi tidak negatif dan tidak toksik. Jadi beneran ikhlas dia membawa kamu ke arah ke sana ya. Jadi kenapa dia lambat membawa ini ya karena masih ini toksik. Jadi kalian kirimkan doa-doa positif ya sayang ya. Ini kakak tarik the romance angelnya. Perasaan kalian berdua ya. Free yourself ya. Jadi kalian disuruh tenang dulu saat ini. Jadi kalian nggak usah kepikiran tentang kapan hubungan ini mau dibawa, kapan ke jenjang ke pernikahan, ke pertunangan. Saat ini kalian disuruh tenang dulu, disuruh mencintai diri kalian dulu. Nanti kalau kalian sudah tenang, kalian sudah sadar bahwa diri kalian itu juga perlu disayangi, perlu dicintai. Jangan fokus karena cinta, takut nanti si dia tidak menikahi kalian, takut nanti hubungan ini pada akhirnya batal, pada akhirnya putus. Nah, kalian disuruh hilangkan pemikiran itu, kalian disuruh ambil waktu untuk diri kalian sendiri dulu, suruh mencintai kalian dulu ya, diri kalian sendiri dulu. Nah, setelah itu nanti cinta tulus akan energi positif akan mendatangi kalian. Begitu juga dengan pasangan kalian ini. Jadi apa yang kalian pertanyakan ini nanti lama-lama dia akan energi negatifnya akan hilang, lalu dia akan datang kepada kalian dengan energi positif dan dengan versi terbarunya, cinta versi terbarunya, yaitu dengan energi-energi yang tidak toksik lagi. Paham ya sayang ya? Ini energinya cukup positif buat kalian, tapi walaupun memang banyak negatifnya ya dari dia ya, nggak apa-apa. Namanya hidup itu kalau kan warna aja ya, ada hitam, kuning, biru, macam-macam warna ya. Air aja ada yang dingin, ada yang panas, ada yang butek, ada yang jernih, ada yang burem ya, macam-macam ya. Itu kehidupan ya, seperti itu contohnya ya. Jadi kulit juga ada yang kuning, ada yang putih. Nah, masalah kehidupan percintaannya seperti ini. Nggak ada yang percintaan tuh mulus-mulus, itu nggak ada. Itu bullshit sayang ya, itu bohong sekali. Semua kehidupan ini ada masalah. Mencari rezeki juga penuh rintangan ya, kurang lebih segitu ya. Kurang lebihnya begitu ya sayang. Jadi jadilah menjadi orang yang selalu positive thinking ya. Jadi ketika kita mengetahui pasangan kita seperti ini ya, afirmasinya yang positif-positif. Kita sudah tidak boleh enggak Kak, saya nggak mau cemburu, saya nggak mau pasangan saya nggak gitu. Berarti kamu bagus, berarti kamu orang yang sudah berenergi positif ya. Tapi kalau kamu sudah mengetahui energinya seperti ini ya, ini tidak resonate untuk kalian semua, kamu langsung afirmasinya yang positif-positif. Kalau kalian mencintai dia banget ya, berharap dia menjadi hadir ke dalam kehidupan kalian, ya kalian langsung saya yakin dia mencintai saya yakin dia tidak neko-neko di luar saya. Nah seperti itu, seperti video-video yang kakak suka kasih tahu ya. Jadi cara berafirmasinya yang positif-positif ya. Jadi aku adalah wanita yang berharga untuk dia, aku pantas disayangi, dia itu namanya siapa, sebut ya. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau kalian laki-laki ya, saya adalah laki-laki yang pantas untuk dijadikan suaminya, seperti itu. Sebut namanya, nama kamu ya. Jangan hanya kamu habis sholat, setiap kali kamu ingat ya. Jadi pertanyaan kalian kenapa alasannya dia tidak secepatnya membawa hubungan ini ke arah pertunangan ya, ini karena dia masih ada energi-energi yang memang butuh syarat dari kalian, yaitu mungkin meminjam uang ya. Kalau bisa jangan ya sayang ya. Kita jangan sampai terlena sama seseorang yang berusaha hanya untuk memanfaatkan energi kita ya. Jadi kalau bisa kita singkirkan ya. Jadi ini sang semesta menyarankan untuk kalian mencintai diri kalian dulu sementara ya. Jadi bukan berarti kalian tidak boleh menjalin hubungan dengan orang ini. Jadi kalian sadar bahwa diri kita ini perlu dicintai ya. Diri kita juga perlu dimanjakan. Jadi kita harus meminta maaf pada diri kita sendiri ya, bukan meminta maaf sama orang yang yang orang itu harus meminta maaf sama kita, tapi kita harus meminta maaf pada diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri itu kadang-kadang kita tanpa sadari itu kita terlalu memaksa diri kita untuk ke sesuatu hal yang sebenarnya tubuh kita tidak memerlukan ya. Paham ya? Semoga ini resonate dan bermanfaat buat kalian yang membutuhkan. Bila mana tidak resonate ya tinggalkan saja ya.
Oh, zodiaknya ya. Zodiaknya kayaknya hampir sama zodiak ya. Zodiaknya Kakak sebut ya. Ada Scorpio, Libra, Aquarius, Pisces kuat sekali, Aries kuat, Gemini sedikit, Cancer sedikit sekali, Leo, Taurus, Capricorn. Capri ya, kayaknya itu aja ya sayang ya. Alright guys. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.